Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang rindu mendengarkan firman-Mu. Perangi hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami izinkan firman-Mu menjamah hidup kami, merubah kami, membentuk kami, sehingga kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Jadi Nuh, kisah Nuh, cerita Nuh. Ya, bagaimana Nuh nanti akan melewati perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, tentang keturunan-keturunan Nuh. Dan seterusnya. Nuh adalah seorang yang benar. Ya, jadi dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Tahu dari mana Nuh benar? Nanti kita akan lihat. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ini yang menjadi ukuran kenapa Nuh dikatakan benar dan tidak bercela. Ya, jadi ukurannya adalah orang-orang pada zaman itu. Ya, jadi orang-orang pada zaman itu seperti apa? Kita lihat mundur di dalam ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, jadi dikatakan orang yang ada di zaman Nuh, ya, Tuhan melihat sendiri bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah keadaan zaman Nuh. Ya, kalau dalam terjemahan lainnya, Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Ya, betapa jahatnya. Semua pikiran mereka selalu jahat. Itu keadaan orang-orang pada zaman Nuh. Ya, jahat. Hatinya, pikirannya, perbuatannya, semuanya jahat. Kenapa mereka bisa jahat? Ya, memang di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang pertama, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia, siapa dia? Adam, menurut rupa Allah. Jadi menurut rupa Allah. Apakah Allah menciptakan manusia jahat? Ya, saya percaya tentunya Allah menciptakan manusia tidak jahat. Ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini berbicara tentang bagaimana manusia diciptakan sesuai dengan etika moral standarnya Tuhan. Seperti itu ya, kita kembali lagi dalam Kejadian 5. Jadi Allah menciptakan manusia itu memang benar-benar baik, serupa dengan gambaran Allah. Ya, seperti Allah itu sendiri. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia, Allah memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Perhatikan. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nah, katanya ini bukan N besar ya, bukan menuju kepada Allah, tetapi dari keturunan Adam itulah, keturunan Adam itu mengikuti apa yang menjadi rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set kepadanya, ya, dan seterusnya lah di situ ya. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambaran Allah. Nah, ketika Adam memiliki anak, ya, anaknya itu serupa dengan gambaran Adam, ya. Lalu salahnya di mana? Kenapa di dalam Kejadian pasal 6 bisa menjadi jahat? Ya, kita tahu dalam Kejadian 3 ini, di sana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, disitulah citra atau gambar Allah hilang, ya, dalam kehidupan Adam. Sehingga kita tahu ya, akhirnya di situ ada Kain, ya, bagaimana Kain adalah salah satu contoh
bagaimana manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga Kain dapat membunuh Habel. Ya, tapi rupa itu tidak hilang sepenuhnya. Ya, manusia masih memiliki sisi yang baik. Ya, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 4 itu, bahwa Allah sempat menasehati Kain, ya, bahwa menasehati Kain untuk tidak melakukan perbuatan yang yang mendatangkan dosa, yaitu karena dia iri lalu dia ingin membunuh Habel. Ya, di situlah terjadinya yang namanya free will, kehendak bebas. Pilihan ada di tangan Kain. Apakah Kain ingin tetap membunuh Habel atau Kain merubah ya pikirannya dan dia mau bertobat. Ya, tetapi kita tahu ceritanya bahwa Kain akhirnya membunuh Habel. Ya, sama seperti orang tuanya Adam dan Hawa. Ketika Tuhan jangan makan buah itu, ya, tetapi mereka lebih memilih memakannya. Ada pilihan di sana ya. Dan di pasal 5-nya itu dijelaskan bahwa manusia setelah Adam itu menurut rupa dan gambarnya, ya, rupa dan gambar Adam. Jadi manusia berikutnya itu ada keturunan atau mulai hilang rupa dan gambar Allah, tetapi serupa dengan gambar manusia atau orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, tetapi bukan berarti gambar citra Allah itu rusak semuanya. Ya, karena kalau kita lihat di pasal 4, Habel masih bisa melakukan kebaikan. Habel masih bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi pilihannya ada di dalam tangan kita. Nah, kita masuk di dalam pasal yang ke-6, kembali lagi ke Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, jadi orang-orang sezamannya itu misalkan katakan ada sekian ratus orang atau sekian ribu orang, dari sekian ribu orang itu yang lebih mengikuti hati nuraninya untuk bergaul kepada Tuhan, kepada Allah, itu hanya Nuh dan keluarganya. Selebihnya orang-orang pada zaman itu mereka lebih memilih mengikuti hatinya. Ya, di dalam ayat 2-nya, maka anak-anak Allah bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi mereka lebih mengikuti apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi. Ya, apa yang menjadi maunya mereka, itulah yang mereka lakukan. Nah, akhirnya karena mereka terlalu memuaskan keinginan-keinginannya sendiri, ya, di dalam ayat 5 akhirnya menimbulkan kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan. Nah, itu dia. Tapi dalam hal itu masih ada orang yang mau bergaul kepada Allah, yaitu Nuh, ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji nama Tuhan. Ya, setelah Nuh bergaul dengan Allah, ya, Allah melihat bahwa keadaan manusia bukan semakin baik, justru malah semakin menyakitkan hati Tuhan. Ya, mereka semakin jauh daripada Tuhan. Mereka semakin mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka semakin mengikuti apa yang menjadi maunya, kesenangannya, sehingga mereka mengabaikan Allah. Ya, sama seperti Kain. Waktu dia ingin mengikuti hatinya membunuh Habel, Tuhan sudah ingat, sudah memberikan peringatan ya di dalam pasal yang keempat itu, di dalam ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, ya, atau sudah tersedia di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengingatkan ya kepada Kain bahwa kamu bisa berkuasa atas dosa itu. Ya. Tuhan berikan pilihan, ayo. Berserilah mukamu, jangan ya, di situ jangan menjadi iri karena jangan jadi panas, jangan jadi murah mukanya karena Habel mungkin lebih dipuji, korban persembahannya itu kepada Tuhan, seperti itu ya. Jadi ada pilihan kepada manusia. Tetapi sayangnya
Manusia lebih memilih maunya sendiri, lebih memilih apa yang menjadi kesukaan hatinya. Ya, mereka lebih memilih hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya karena perbuatan mereka itu, Tuhan menghukum manusia melalui air bah. Ya, dan Nuh, orang yang bergaul kepada Tuhan itu, akhirnya Tuhan memberikan informasi dan memberikan perintah kepada Nuh untuk Nuh membangun bahtera. Ya, sehingga kita tahu bersama bahwa keluarga Nuh di dalam pasal yang ke-7 ayat 13, di situ ada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya, istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya. Ya, di situ totalnya ada 8 orang dan mereka diselamatkan. Ya, setelah mereka diselamatkan, lalu orang-orang yang tidak masuk dalam bahtera itu ya tentunya akan binasa, karena begitu lamanya bumi ini tenggelam oleh air, ya, bahkan gunung-gunung semua tenggelam. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan hidup dengan waktu yang cukup lama pada saat itu, ya. Nah, ketika air surut, mulailah Nuh memiliki keturunan lagi, ya, seperti Adam dan Hawa. Belum ada siapa-siapa, baru Adam dan Hawa. Ada keturunan dari Adam dan Hawa, ya. Begitu juga dengan Nuh, tidak ada siapa-siapa, hanya keluarga Nuh. Dari keluarga Nuh itulah ada keturunan-keturunan, ya. Nah, lewat peristiwa yang terjadi, harusnya ini menjadi pelajaran, ya, dari keluarga Nuh, ya. Harusnya mereka hidup menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, tetapi peristiwa yang terjadi dahulu, ya, sepertinya tidak menjadi guru atau tidak menjadi pelajaran yang baik untuk keluarga Nuh. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11, ya, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai untuk sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita, ya, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita, ya, cari nama. Nah, ini dia. Ya, pertama mendirikannya untuk kita sebuah kota dengan menara puncaknya sampai ke langit, ya, dan marilah kita cari nama, ya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, ya. Ya, mulai mereka bersatu, mulai mereka saling membahu satu dengan yang lain, saling memperhatikan, ya. Bapak Ibu Saudara, ini baik, ya. Saya katakan ini baik, kita bersatu, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ini baik, ya. Tetapi kalau sampai menyampingkan Tuhan, nah, ini menjadi tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Ya, di sini dari keturunan Nuh ini, mereka untuk humanisnya ini baik sekali, ya, saling bersatu, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi mengesampingkan Tuhan, seperti itu. Ya. Kurang lebihnya sampai bukan kurang lebihnya, ya. Kalau saya mau tarik pada zaman saat ini, saudara, zaman saat ini adalah kemanusiaannya cukup kuat sekali, saya lihat sangat-sangat kuat, ya. Tetapi ketika karena virus corona ini, ya, tetapi jangan sampai ketika kita saling membahu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, akhirnya mengesampingkan Tuhan. Ya, memang baik, ya, kesatuan ini, saling menguatkan, saling menasehati, ya. Tetapi ternyata kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 11 ini, ya, ternyata di situ Tuhan tidak suka, ya, hal yang seperti itu. Bukannya tidak suka karena kesatuan mereka, ya, justru mereka ingin menjadi orang yang otonom, ya, tidak mau mengandalkan Tuhan lagi.
Mereka lebih mengarah kepada mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, kita tahu ayat ini. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah, ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini dia, terkutuk. Tuhan tidak suka, ya. Akhirnya Tuhan kutuk mereka yang tadinya mereka satu bahasa, satu logatnya, akhirnya dikacau balaukan, sehingga mereka akhirnya diserahkan ke seluruh bumi, dan apapun yang mereka perbuat, ya Tuhan gagalkan rancangan mereka. Rencana-rencana mereka itu semuanya tidak terlaksana. Seperti itu. Ya mungkin karena air bah itu, mungkin karena bencana yang menimpa mereka, ya supaya bencana itu tidak terjadi lagi, akhirnya mereka bersatu, mereka mulai mendirikan kota bagi mereka sendiri, ya. Nggak ada di situ untuk membangun mesbah. Beda sekali dengan Adam dan Hawa. Mereka membangun mesbah. Nuh membangun mesbah. Ya, ketika air bah itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian 10, tarik satu ayat. Dari pasal 11 ayat pertama itu, Kejadian 10 ayat 32, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Ya, jadi ada ingatan ya bahwa apabila terjadi air bah itu kembali, ya mereka sudah ada satu kota yang kuat, satu menara yang kuat, ya, dan disitulah mereka mencari nama. Ya, di sini kembali lagi dosa kesombongan, ya, dosa kesombongan. Terus supaya kita jangan terserak ke seluruh, mereka bersatu, mereka mulai mengandalkan kekuatan satu dengan yang lain seperti itu. Ya, sekali lagi saya tidak menentang atau melarang untuk kita bersatu, ya, untuk kita saling membahu, kuat menguatkan. Dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, terus saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat, untuk menolong, untuk memperhatikan jemaat, untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bahkan memperhatikan bangsa Indonesia ini. Tetapi ketika kita bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain, jangan sampai Tuhan disingkirkan. Ya, jangan sampai Tuhan jadi di nomor 2 kan, lalu kita membangun ini nama kita, ya semuanya untuk kita dan hanya untuk sesama manusia saja. Tuhan disingkirkan seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Akhirnya Tuhan hancurkan itu sehingga tidak ada yang terlaksana seperti itu. Nah, keturunan ini harusnya belajar ya dari kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya ya, pada zaman Adam dan Hawa, pada zaman Kain dan Habel, ya pada di zaman Nuh itu ya, tetapi mereka justru memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, tetapi tidak semua ya keturunan Nuh seperti itu ya. Ada juga keturunan Nuh yang dipelihara oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias itu. Ya, ada kisah-kisah lain lagi ya, bagaimana Tuhan membenci orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. 1 Tawarik pasal yang ke-21. Ya, ayat yang ke-6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Hal apa yang dilakukan? Menghitung pendaftaran, membuat sensus. Ya, jadi Daud ketika dia mencapai keberhasilannya dalam berperang, ya, dia mulai menghitung kekuatannya. Dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan pasukannya, ya, kekuatan rakyatnya, kekuatan panglima-panglimanya yang hebat-hebat dan gagah perkasa itu. Itu yang dikatakan, ya, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini.
Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Nah, itu dia. Akhirnya karena perbuatan Daud ini yang mengandalkan kekuatannya karena sombong, seperti di dalam Kejadian 11 tadi, ya, seperti juga kejadian pada saat Nuh, yang mereka lebih memilih apa yang disukainya, apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka anggap itu bijaksana. Ya, lalu kita kembali lagi kepada zaman Adam dan Hawa juga sama. Mereka berpikir, wah, kalau saya makan ini nih, nanti akan hebat, ya, seperti Allah. Begitu, kamu akan menjadi Allah, seperti itu ya. Dengan pikiran-pikiran yang seperti ini, ya, manusia secara tidak sadar, ya, ketika mereka sudah memperoleh keberhasilan dalam keadaan yang nyaman, baik-baik saja, ya, mereka ingin memposisikan dirinya atau menjadi otonom, ya, menyingkirkan Allah di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Daud, ketika dia memperoleh keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, lalu Daud mulai menghitung orang-orangnya, ya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal orang Israel sudah jelas-jelas kemenangan-kemenangan mereka itu semua karena iman kepada Allah. Ya, karena perbuatan Daud inilah akhirnya Tuhan memberikan penyakit, ya, memberikan ayat 14, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Bayangkan, 70.000 orang itu dibinasakan, diberikan penyakit sampar oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena kesombongan. Karena ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, karena ingin menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mungkin sudah terlalu hebat, ya, terlalu pintar. Ya, sepertinya tidak apa-apa kok, semua baik-baik saja. Seperti itu. Akhirnya, ya, Tuhan izinkan penyakit sampar itu datang terjadi kepada orang Israel. Bayangkan, 70.000 orang loh yang meninggal. Saya tidak tahu ini sudah berapa banyak orang yang meninggal, ya, karena penyakit virus corona pada saat ini. Nah, tetapi ketika saya melihat ayat ini, saya pelajari berbeda sekali dengan yang terjadi di dalam Kejadian pasal 11 itu, yang Menara Babel. Di sini Daud justru dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri, dia mengakui dosanya dalam ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendiri yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Ya, jadi Daud, dia di sini bisa merendahkan diri. Tidak seperti Hawa, Adam, saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular, dan seterusnya. Daud tidak seperti itu. Dia akui kesalahannya. Justru dia meminta agar kiranya Tuhanlah yang menghukum dia. Daripada dia kalah, dibantai oleh musuhnya, dia lebih memilih, ya, kalau begitu saya lebih baik menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Saya lebih baik masuk ke dalam penghukuman Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Daud mengenal persis siapa Tuhan yang dia sembah itu. Ya, oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Bapak Ibu Saudara, ya, membuat hitung sensus, ya, jumlah itu tidak salah. Di dalam Keluaran 30 ayat 12 itu tertulis tentang aturan bagaimana menghitung sensus, ya. Keluaran 30 ayatnya yang ke apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, ayat 12, ya, pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Nah, ini yang tidak dilakukan Daud, ya. Dia melakukan semaunya saja, ya. Terlebih, ya, tujuan utamanya, ya, tidak hanya ini yang terjadi sampar itu, ya, tetapi karena Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, mulai mengandalkan tentaranya, mulai mengandalkan rakyatnya, ingin menyampingkan Tuhan. Sekali lagi,
Kita boleh bersama-sama saling menguatkan, saling membahu, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, tetapi jangan sampai mengesampingkan Tuhan. Ya, Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kebersamaan boleh, saling membangun boleh, saling menasehati boleh, saling membantu satu dengan yang lain boleh, rasa kemanusiaan yang tinggi juga boleh. Ya, tetapi biarlah yang lebih diutamakan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Barulah dari kasih Tuhan itu kita salurkan kepada kasih dengan sesama kita. Ya, kita kembali dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, jelas sekali ya, ketika kita mengandalkan orang-orang sekeliling kita, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, terkutuk. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, justru kita akan diberkati sebaliknya. Oleh sebab itu sederhana sekali saudara firman Tuhan pada saat sore hari ini. Ya, andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Ya. Lalu untuk apa orang-orang manusia di sekeliling kita? Ya, kita saling menguatkan, saling menasehati. Bukannya tidak boleh saling membantu satu dengan yang lain. Boleh, silakan ya. Tetapi jangan sampai terlalu bergantung. Jangan sampai juga terlalu sampai Tuhan jadi nomor 2 seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah. Gitu, ya. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita mau belajar seperti Daud. Ya, kita mau merendahkan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, terjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Jangan kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Jangan kita mempersalahkan siapa-siapa, tapi belajarlah seperti Daud, merendahkan diri, mengakui dosa, minta ampun atas dosa-dosa kita, ya, dan biarlah kita menyerahkan hidup kita, biarlah Tuhan yang menghukum kita, karena kalau Tuhan yang menghukum itu Tuhan penuh kasih. Berbeda dengan kalau dunia yang menghukum, wah itu nggak ada belas kasihan ya. Oleh sebab itu lebih baik kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berlaku adil terhadap kita. Minta ampun. Sebab di dalam Yesus itulah ada kasih karunia. Ya, karena dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Kasih Tuhan itu besar. Ketika kita datang kepada Tuhan, dosa kita seberat apapun, ya, Tuhan pasti ampuni kita. Tuhan pasti berkati kita, dan Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, tolong ajar kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman-Mu. Jangan sampai kami seperti orang-orang yang ada di Babel, yang ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti orang-orang pada zaman Nuh, yang hanya mau melakukan yang disukainya saja. Dan seperti Adam dan Hawa, yang Tuhan Yesus ingin menjadi sama seperti Engkau, tidak taat Tuhan untuk memakan buah itu, dan seperti Kain yang melampiaskan amarahnya. Tetapi ajar kami seperti Daud, ketika Tuhan marah, ketika Tuhan murka, kami mengakui dosa kami meminta ampun dan meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Bogor. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Gading Serpong, berkati apa yang menjadi kebutuhan ekonomi mereka, kesehatan mereka, terlebih rohani mereka. Tuhan berkati agar kiranya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Hiburkan kami Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.